Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2A, 2B, dan 2C melanjutkan materi dari mata kuliah pemrograman web 1. Sekarang masuk ke CSS, yaitu Cascade Style Sheet. Nah, di sana nantinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2A, 2B, dan 2D kita lanjutkan materinya untuk mata kuliah pemrograman web 1, yaitu CSS atau Cascade Style Sheet. Cascade Style Sheet itu merupakan fitur dari HTML yang dimulai pada versi 4.0. Nah, tujuan dari CSS itu sendiri itu adalah sebenarnya untuk mengelompokkan format, ya. Jadi kalau kemarin Anda belajar memformat misalnya cetak tebal, maka di antara teks yang mau kita cetak tebal itu kita berikan format B atau bold, kemudian diakhiri dengan perintah B juga. Maka kalau perintah itu terus diulang-ulang dan banyak begitu, ya, maka itu secara tidak langsung juga nanti membebani, ya, dari halaman web itu sendiri. Nah, nanti fungsi dari CSS itu adalah dia akan dikelola secara terpisah. Jadi nanti seolah-olah kita sendirikan untuk formatnya itu dan disimpan dalam satu file, nanti menggunakan ekstensi .css, sehingga perintahnya itu bisa kita panggil berulang-ulang, ya, karena nanti perintahnya itu mungkin tidak hanya satu, tapi di dalam satu perintah itu mengandung beberapa format, ya, sehingga lebih disederhanakan. Gambarannya seperti itu. Nah, kemudian CSS sendiri keunggulannya adalah itu nanti lebih menonjolkan kepada grafisnya, ya. Jadi ke visual tampilan grafisnya itu lebih enak begitu, ya. Nah, kemudian aturan dari penulisan CSS itu diantaranya adalah nanti CSS itu tersusun dari 3 bagian, ada namanya selector, property, dan value. Nah, untuk nilai property itu penulisannya tidak boleh dalam tanda petik seperti kemarin kita menulis suatu atribut ataupun properti. Ini kalau CSS itu langsung, ya. Misalnya contoh, kalau propertinya color, maka nilainya langsung dinyatakan dalam green, ya, tidak menggunakan tanda petik. Nah, kemudian untuk nama dari properti itu bersifat case sensitive, ya. Nanti Anda bisa lihat di beberapa contoh. Kemudian jenis-jenis dari CSS, yang pertama itu stylenya atau jenisnya inline. Jadi ditinjau dari penempatan dia masuk kategori inline. Yang dimaksud dengan style inline itu adalah penempatan stylenya itu berada dalam satu baris atau dalam satu perintah. Misalnya Anda lihat di baris ke-5 itu body, kemudian ada perintah style, background colornya itu yellow. Kemudian contoh yang kedua di baris 6 ada format untuk paragraf, itu style. Di sana ada beberapa perintah, ada 2, ada color dan margin left. Nah, perlu Anda catat bahwa nanti di dalam style itu kita bisa memberikan lebih dari satu perintah. Oke, sehingga nanti kalau banyak format yang kita inginkan, maka nanti untuk perintah stylenya juga akan banyak. Nah, nanti dikembalikan lagi ke fungsi dari CSS, yaitu lebih mengefektifkan kode program, maka kita hanya panggil nama stylenya, ya. Sementara style detailnya itu ada tersimpan di file CSS. Oke. Kemudian untuk style inline sendiri saya berikan contoh seperti ini, ya. Jadi saya membuat satu file namanya HTML begitu, inline. Kalau kita lihat kodenya di file ini seperti yang ada di contoh di slide itu, saya berikan style background warna yellow. Nah, kalau kita jalankan, maka di versi atau di HTML-nya ini backgroundnya akan berwarna yellow. Nah, kemudian di dalam paragraf yang di baris selanjutnya, perintah di baris selanjutnya itu
terdapat perintah color red yang mana itu memberikan efek atau diproses sebagai tampilan warna huruf dari paragraf itu berwarna merah, dan ada margin left, jadi jarak dari tepi itu sebanyak 20 piksel. Kalau kita lihat di sini ada semacam jeda. Nah, kalau kita ubah misalnya menjadi 10, kita simpan, kemudian di HTML-nya kita refresh, maka ini juga akan berubah. Nah, itu tadi contoh dari penggunaan style yang inline. Jadi perbedaannya adalah nanti di perintahnya ini ditulis di dalam baris ya, inline istilahnya. Kemudian ada style itu yang jenisnya namanya internal. Kemudian yang menjadi penciri dari internal itu adalah dia ditulis di bagian kepala ya. Jadi bisa terletak di antara elemen kepala ini. Misalnya kita berikan dia nama body, di dalam body itu kita berikan background color berupa warna kuning ya, dan seterusnya. Ini contoh. Kemudian di body-nya sendiri ini tidak ada format lagi atau tidak ada perintah untuk melakukan format, yang mana body ini sudah dipanggil otomatis, nanti formatnya mengikuti yang tertulis di dalam stylenya. Demikian juga untuk paragraf, itu font size-nya 11, margin left-nya adalah 15. Nah, kalau dari contoh internal, kalau kita lihat, nah di sini nanti untuk body kita coba memberikan warna lain ya, biar ada perbedaan. Sehingga kalau di body kita berikan BG color warnanya EA menggunakan format hexa begitu ya. Nah, ini warnanya cenderung ke abu-abu. Nah, di sana tadi ada margin left 10, kemudian text line-nya adalah justify. Jadi ini menjadi rata kanan dan kiri. Kalau text line-nya kita matikan, misalnya kita hapus begitu, maka yang terjadi adalah dia tidak rata kanan dan kiri. Oke, itu contoh dari CSS yang internal. Kemudian ada CSS yang jenisnya eksternal. Nah, dimaksud dengan eksternal di sini mengacu lagi ke definisi CSS. Di sini nanti perintah-perintah ataupun formatnya itu berada di file yang terpisah. Nah, nanti filenya itu menggunakan format tersendiri berekstensi CSS. Jadi yang ada contoh di sini ini adalah dokumen HTML-nya. Kemudian yang di gambar terpisah ini adalah CSS-nya. Nah, di sini kalau kita lihat sekilas ada perintah untuk link ya. Jadi menggunakan aturan seperti ini, link, kemudian spasi rel, ini wajib diisi seperti ini dan seterusnya. Ini kayaknya saya ketik ini ya. Kemudian ada href. Nah, ini adalah letak dari CSS-nya. Jadi ini terletak ada di mana? Ingat, kalau seperti ini berarti CSS-nya terletak dalam satu folder ya. Contoh, di sini saya punya untuk yang eksternal, HTML-nya namanya eksternal, kemudian untuk link dari CSS-nya saya taruh atau mengambil dari file eksternal underscore CSS ya. Jadi ini. Nah, di sini kita sederhanakan untuk body dan seterusnya itu mengacu kepada CSS. Jadi kalau body backgroundnya seperti ini ya misalnya, atau nanti kita coba diubah begitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang internal tadi, ini semuanya ini kita tulis di file yang terpisah. Tujuannya apa? Ya sekali lagi kembali kepada fungsi dari CSS, yaitu nanti bisa mengurangi beban daripada halaman web. Ya, Anda bisa bayangkan kalau perintah atau stylenya itu banyak, otomatis nanti tidak hanya 6 baris seperti ini, tapi bisa ratusan. Ya. Nah, ini kalau kita coba jalankan,
Nah, seperti ini. Nah, kita coba modifikasi supaya tahu perubahannya. Misalnya di sini colornya kita ubah menjadi green. Nah, kita refresh. Nah, warnanya berubah menjadi hijau. Dan seterusnya. Itu nanti Anda bisa memodifikasi atau melihat contoh. Nanti yang ada saya kirimkan di masing-masing PJM itu ada video ini dan juga contoh-contoh file HTML dan CSS-nya ini satu satu folder ya. Nanti Anda bisa bongkar contoh ini dan Anda bisa otak-atik. Kemudian, nah, aturan dari penulisan CSS yang lain adalah nantinya perintah atau formatnya itu bisa lebih dari satu ya. Nanti kalau dia lebih dari satu, Anda wajib menggunakan tanda titik koma ya. Jadi kalau di atas misalnya body color lime, ini berarti dia hanya satu format saja atau satu perintah untuk CSS-nya, satu style ya. Namun kalau style atau format yang ingin kita berikan lebih dari satu, misalnya di paragraf begitu, teks align-nya center, kemudian warna teksnya merah, font family-nya Arial dan sebagainya, maka untuk pemisah masing-masing format ini harus pakai tanda titik koma ya. Kemudian kita nanti akan mengenal juga yang namanya ID. Nah, ID di sini ini bekerja pada satu penandaan saja ya. ID bisa diasumsikan sebagai sebuah identitas ya. Penulisannya nanti ID itu menggunakan tanda pagar. Nah, contoh misalnya seperti ini implementasi dalam dokumen HTML. Nanti kita bisa lihat di contoh file saja. Terus kemudian nanti selain atribut ID, kita juga akan mengenal yang namanya atribut kelas ya. Nah, atribut kelas di sini ini perbedaannya dengan yang ID tadi. Kalau ID itu hanya sekali saja ya, dia hanya bisa dipakai satu kali atau hanya sebagai penanda. Namun kalau kelas ini bisa dipanggil sekaligus dan berulang-ulang ya. Nanti kita bisa lihat di contohnya. Nah, contoh seperti ini kalau atribut kelas selain bisa dipanggil berulang-ulang, ini juga bisa dipanggil sekaligus ya. Dalam satu pemanggilan itu lebih dari dua format. Misalnya begini, dalam satu elemen juga bisa terdapat beberapa perintah, nanti menggunakan spasi ya sebagai pemisahnya. Misalnya ada suatu div, itu maksudnya adalah suatu bagian division ya, itu menggunakan kelas container spasi center content. Nah, berarti sebuah teks ini, sebuah elemen dengan kelas di sini itu memiliki dua kali format. Yang pertama itu di kelasnya container, dan kalau di sini ada center content, maka dia mendapatkan dua kali format. Nah, di sini tidak bertentangan karena apa? Fungsi dari kelas. Nah, sekarang kita lihat di contoh penggunaan. Saya punya satu file namanya index ya. Kemudian ini nanti menggunakan stylenya file style.css, di mana misalnya di sini ada sebuah kelas dan ID. Kemudian untuk stylenya kita lihat di dalam. Oke. Ada box, kemudian ada kotak. Di sini adalah kelas, di sini adalah ID ya. Nantinya sekali lagi ID itu bisa dipakai sebagai penanda ya, dan idealnya harus dipakai satu kali. Kalau Anda memakainya lebih dari satu kali misalnya begitu, maka biasanya yang kedua atau selanjutnya itu tidak akan diproses atau diabaikan biasanya. Jadi lebih baik kita mengelompokkannya. Kalau ingin dipanggil berulang-ulang itu menggunakan kelas ya. Sekali lagi, kalau ID itu menggunakan tanda pagar, kalau kelas itu menggunakan dot atau titik. Nah, ini contohnya tadi. Untuk penulisan CSS sendiri di bagian
awal file atau di depan atau di bagian awal dari kontennya itu tidak ada format-format lain kecuali langsung perintah CSS ya. Nah, perintah CSS sendiri itu banyak, nanti kita lebih enak itu langsung ke contoh ya. Oke, kembali lagi ke yang indeks tadi. Jadi maksud dari baris nomor 7 adalah dia memanggil kelas box ya. Untuk teks yang box 1 ini yang di baris 7 ini memanggil. Nah, kalau kita lihat box 1 berwarna lime ya. Jadi backgroundnya lime. Kemudian sebenarnya hampir tidak ada perbedaan kalau kita hanya menggunakan satu kali pemanggilan, baik itu menggunakan kelas ataupun ID. Namun nanti di contoh yang lain coba akan saya hadirkan perbedaan yang lebih mencolok ya. Namun sebenarnya di sini untuk penggunaan kelas lebih enak itu kalau kita lihat langsung di contoh seperti yang tadi di slide itu ya, di baris 13 di sini, bahwa kita bisa melakukan 2 kali format ya. Kalau Anda lihat stylenya itu adalah di sini lebarnya 800, kemudian backgroundnya yellow, lebarnya 800, backgroundnya yellow di hasil HTML-nya ya. Namun kalau di yang center content, nah kita buat misalnya text align-nya center dan seterusnya. Nah di sini maksud dari penggunaan perintah yang menumpuk atau yang lebih dari satu di sini adalah kita mengefektifkan ya, yang mana barangkali nanti di desain kita selanjutnya di halaman web yang akan kita buat, kita memiliki desain yang general. Misalnya di background dan sebagainya kita memanggil satu kali, kemudian di masing-masing sub atau bagian atau divisi di halaman web itu kita bisa memberikan format yang berbeda, sehingga kita tidak perlu menuliskan lagi lebarnya berapa, backgroundnya warnanya apa, cukup nanti dipanggil sekali ya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal memanggil sesuai dengan yang kita kehendaki. Demikian dulu pengantar untuk CSS. Nanti kalau biar lebih mudahnya, saran saya Anda buka-buka ya, mulai dari HTML dan CSS-nya Anda coba otak-atik. Kemudian nanti untuk latihan akan saya berikan tugas. Oke, itu pengantar untuk CSS. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa sementara japri atau info ke saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.